Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya mau mendengarkan video pembelajaran kali ini. Baik, kita kembali lagi di mata kuliah Komoditas dan Penanganan Hasil Perikanan, di mana materi kali ini kita masuk ke tanaman air. Mohon maaf kalau misalnya materi baru disampaikan, karena eh, jadwal kita yang mundur, seperti itu. Baik, langsung saja kita ke materi terkait tentang tanaman air. Jadi, tanaman air ini yang kita ketahui bersama dari katanya sendiri, dia pasti berkaitan dengan hidup yang berada di sekitaran perairan. Namun, pembagiannya sendiri, tanaman air ini berdasarkan macam-macam jenisnya, itu nanti ada berdasarkan cara hidupnya, kemudian nanti ada berdasarkan yang lainnya juga. Nah, berdasarkan cara hidupnya ini, jenis tanaman air itu dibagi beberapa jenis, ada emergent plant, di mana tanaman ini tuh berada, tumbuhnya itu berada di dalam perairan, namun sebagian tubuhnya berada di atas permukaan air. Jadi biasanya yang berada di atas permukaan air itu, bagian daunnya, untuk proses fotosintesis, yang lebih baik. Nah, kemudian untuk yang bagian bawahnya biasanya, akarnya yang, tertancap di dalam air, gitu. Nah, contohnya ini, biasa sering kita temui yaitu ada mangrove, semanggi air, dan juga genjer. Nah, jenis ini, proses penyerbukannya atau reproduksinya biasanya dengan cara menggunakan media angin, kemudian serangga untuk proses, penyerbukannya. Nah, kemudian, proses fotosintesisnya itu, dia lebih baik, di atas air karena menggunakan daun, seperti itu. Kemudian jenis lainnya itu ada floating leaf, di mana dari bahasanya atau dari katanya ini artinya daun yang melayang ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sama dari, bahasa Inggrisnya juga, arti dari bahasa Inggrisnya, jadi jenis tanaman air ini, akarnya itu berada di dalam air, namun tidak menancap di bagian dasarnya. Nah, kemudian akar tanaman air ini, berada di dalam air untuk menyerap air, sehingga bagian daunnya yang ada di permukaan itu menyerap sinar matahari. Jadi, bedanya dengan yang emergen tadi, yang ini, akarnya tidak tertancap. Artinya dia hanya melayang eee, di dasar atau di perairan, seperti itu. Jadi airnya itu untuk mengambil, akarnya itu untuk menyerap air. Kemudian bagian daunnya dia berada mengambang di atas permukaan air untuk menyerap sinar matahari. Nah, ini, salah satu jenis tanaman air yang hidupnya berdasarkan, floating leaf. Nah, jenis-jenisnya itu ada contohnya ada lili air, ada kangkung air. Ya kangkung ada yang kita ketemukan ya yang dia tumbuhnya melayang di, perairan itu, banyak ya kita temukan. Kemudian jenis, lainnya berdasarkan cara hidup ada, yang terakhir itu submerged plant, yang mana ini yang paling banyak, yaitu jenis tanaman yang dia, berada di dalam keseluruhan bagian tanamannya, jadi tidak hanya akar, daun, semuanya itu ada di dalam air. Nah, ini jenisnya sangat banyak sekali ya. Biasanya juga yang sering, bermain aquascape, nah itu biasanya banyak jenis-jenis tanaman air yang, variatif di sana. Contohnya seperti, Kabomba di sini, ada Hydrilla, kemudian untuk di laut itu ada lamun yang sangat banyak sekali, itu. Kemudian rumput laut dan, macam-macam jenisnya, eee, sangat, eee, miliaran mungkin ya. Jumlah jenis dari tanaman air yang ada di bawah laut. Nah dia, tentunya, eee, akan, berkembang biak dengan cara, melayangkan atau membuat spora di
dalam, perairannya sehingga melayang kemudian mereka, melakukan reproduksi. Nah seperti itu. Jadi, jenisnya sangat banyak sekali untuk yang jenis submerged plant ini. Kemudian, ada satu lagi di mana ada cara hidup menggunakan dia free floating, di mana tanaman air ini itu berada pada permukaan air. Nah, tanpa akar yang menancap atau tumbuh di dasar air ataupun di dalam air. Jadi, jenis tanaman ini mudah, tertiup angin dengan menyediakan tempat berkembang biaknya, serangga seperti nyamuk. Nah, contoh tanaman ini seperti teratai, apu-apu, dan eceng gondok. Ini free floating. Ada yang lain juga, ada yang immersed, merupakan jenis tanaman darat yang diadaptasikan menjadi tanaman air jenis submerged, biasanya digunakan untuk kebutuhan aquascape. Nah, jenis ini biasanya memiliki pertumbuhan yang lambat dalam air. Nah, tadi contohnya yang, di dalam air, nah tapi kalau misalnya, eee, aquascape itu dia harus beradaptasi terlebih dahulu dengan, agar cocok dengan kehidupan yang ada di darat. Makanya ada dia pengadaptasian tanaman darat ini menjadi tanaman air atau submerged, jenis submerged. Nah, contohnya itu ada apa aja? Ini biasa kita temukan di pinggir sungai ya, itu ada Bucephalandra, kemudian ada Anubias, Echinodorus. Ini biasanya tanaman-tanaman yang, eee, air tawar seperti itu, yang berada di pinggir sungai, yang biasa kita temukan. Jadi mereka, tanaman-tanaman ini harus diadaptasikan terlebih dahulu agar menjadi, apa, tanaman air. Jadi tanaman darat yang diadaptasikan menjadi tanaman air untuk kebutuhan biasanya aquascaping, gitu. Namun pertumbuhannya di dalam air tentu akan lambat karena, pengadaptasiannya tadi, yang seharusnya dia di darat tapi di air. Makanya dia akan mengalami, perbedaan, pertumbuhan seperti itu. Nah, kemudian jenis tanaman air berdasarkan kelompok tingkatannya. Jadi, eee, yang tadi itu berdasarkan, cara hidupnya, sedangkan yang ini berdasarkan kelompok tingkatannya. Nah, di sini ada 2, ada kelompok tingkat tinggi dan juga ada tumbuhan di kelompok tingkat rendah. Kelompok tingkat tinggi ini yang biasanya, ciri-cirinya memiliki akar, batang, daun sejati, buah, dan bunga. Ini yang tingkat tinggi. Tumbuhan ini dapat hidup di semua habitat, baik tawar maupun laut. Jadi ada yang di tawar, ada yang di laut. Tumbuhan tingkat tinggi dia memiliki, eee, lengkap, ada akar, batang, daun sejati, bunga, dan buah. Sedangkan untuk yang tumbuhan tingkat rendah, ini tumbuhan ini memiliki organ tubuhnya berbentuk talus. Nah, ini seperti, makroalga dan mikroalga, rumput laut seperti itu merupakan tingkat rendah. Reproduksi dengan spora dan lainnya. Flowers plants, lower plants, dan, organnya itu sangat sederhana. Jadi dia tidak memiliki yang namanya, akar, batang, daun, buah, dan bunga. Misalnya dia hanya sederhana bentuk tubuhnya. Nah, salah satunya itu rumput laut, kemudian mikroalga, dan, jenis-jenis lainnya yang, dia tumbuhannya tingkat rendah. Tumbuhan ini, dibagi menjadi 2 kelas alga, yaitu ada makroalga, ada mikroalga, gitu. Nah, kita masuk ke tumbuhan tingkat rendah yang biasanya kita sering temukan, eee, di perairan, yang banyak kita manfaatkan juga. Ini, tumbuhan tingkat rendah jenisnya makroalga. Nah, makroalga ini, eee, salah satu contohnya itu rumput laut. Rumput laut ini merupakan yang sering kita temukan ya, tanaman berderajat rendah, umumnya dia melekat pada substrat, namun substrat-substrat tertentu, tidak semua substrat yang bisa dia tumbuhi, kemudian dia tidak berakar maupun berdaun. Nah, dia hanya memiliki batang yang disebut dengan talus. Jadi dia tidak ada batang, tidak ada apa, akar, tidak ada daun. Dia batangnya itu berupa talus. Nah, kemudian reproduksinya itu dia menggunakan, spora seperti pakis dan lumut. Nah, sporanya ini biasanya, apa, bereproduksinya dengan bantuan arus air. Nah, jadi dia
me apa, melemparkan sporanya berdasarkan arus airnya, sehingga dia dapat, tumbuh. Nah, ini proses siklus hidup contohnya dari rumput laut Ulva lactuca. Yang pertama, dia melalui proses diploid sporofit. Jadi, ada sporofit. Sporofit ini melemparkan spora-spora seperti ini, kemudian spora haploidnya menempel pada, substrat. Nah, kemudian terjadi spora germinasi ya, C. Kemudian haploid gametofit, dia memecah menjadi dua, ada haploid gametofit dan gamet berfusi. Kemudian membentuk spora, germinasi spora baru. Nah, yang haploid gametofit, gamet berfusi nanti sudah membentuk menjadi rumput laut, gitu. Nah, kemudian kembali lagi ke sebelumnya. Nah, di sini ada tipe-tipe percabangan dari rumput laut, di mana, jenis-jenis tipe percabangannya itu ada 10 di sini. Pertama itu tidak bercabang, lurus saja seperti ini. Kemudian dikotomus, yang dia cabangnya ada 2 seperti ini. Nah, ini, contohnya mungkin bisa sering kita temukan, seperti apa, eee, jenis rumput laut, yang Caulerpa, bukan Caulerpa, Euchema cottoni. Nah, Euchema cottoni itu biasanya dia dikotomus, kemudian ada pinnet alternate, ada pinnet distinct host, dan lain-lain ya. Ada yang sering sering kita temukan tuh nomor 9 juga, monopodial, kemudian simpodial. Monopodial ini, biasanya kita sering lihat itu pada sargasum ya, itu, bentuknya monopodial. Nah, jenis-jenis dari rumput laut, mengapa kita di sini lebih membahas tentang rumput laut, karena, eee, tanaman air yang paling memiliki nilai ekonomi yang tinggi yaitu salah satunya rumput laut ya. Nah, rumput laut di sini, dia memiliki nilai jual yang cukup tinggi karena kandungannya yang sangat melimpah seperti, eee, agar-agar, kemudian banyak juga kandungan antioksidan di dalamnya, dan juga, eee, bahan-bahan aktif, zat aktif lainnya yang, dapat digunakan, dimanfaatkan, diekstrak, bahan aktifnya menjadi produk-produk olahan tertentu. Nah, rumput laut sendiri itu dibagi menjadi, 3 kelas ya. Di sini 3 kelas, ada rhodophyceae, ada geophyceae, dan juga chlorophyceae. Ada alga merah, alga coklat, dan juga alga hijau. Kemudian jenis rumput laut di Indonesia sendiri itu mencapai sekitar 550 spesies. Namun yang sering dimanfaatkan itu hanya sedikit. Di Indonesia itu baru beberapa yang, memanfaatkannya seperti Euchema cottoni, kemudian, sargassum, ada juga yang sudah memanfaatkan Caulerpa. Nah itu, kemudian Ulva lactuca itu banyak di Gunung Kidul, itu banyak yang memanfaatkan Ulva lactuca itu sebagai, olahan keripik. Itu pernah saya coba di sana, itu sangat sangat lezat sekali. Karena memang karena di rumput laut ada cita rasa yang khas ya rumput laut, kemudian, eee, apa namanya, dan di sana sangat melimpah, jadi masyarakat Poklasar sana dia mengolah rumput lautnya menjadi, keripik dan dijadikan, produk-produk unggulan di daerah sana, di Gunung Kidul. Nah, jadi, tugas kita sebagai, eee, pelaku usaha nantinya di bidang perikanan, nah itu kita harus memanfaatkan rumput laut ini, yang tadinya di sini di Indonesia sudah 550 spesies, kita harus melihat kesempatan mana yang dari spesies-spesies ini yang paling banyak ditemukan. Ada beberapa rumput laut yang telah dimanfaatkan di Indonesia, ini karena jumlahnya yang sangat banyak ya dibanding spesies-spesies lainnya. Ini ada Euchoma, Euchema cottoni, Capapicus alvarezi,
kemudian Gracilaria yang bisa dimanfaatkan sebagai karaginan, agar, kemudian sargasum dari alga merah itu dia bisa diambil zat bioaktif alginatnya, fukoidan. Nah, kemudian Caulerpa bisa dijadikan salad, ataupun Ulva lactuca itu bisa juga dijadikan salad ya. Jadi banyak sekali jenis-jenis rumput laut yang sudah dimanfaatkan. Tapi kebanyakan di Indonesia itu masih dijual dalam keadaan mentah, dalam keadaan yang masih segar, kemudian dijual langsung ke ekspor. Kan sayang sekali kalau kita tidak manfaatkannya menjadi produk-produk olahan. Padahal dari rumput laut ini kita bisa memanfaatkan menjadi berbagai macam jenis olahan yang sangat laku di pasaran. Contohnya seperti kita manfaatkan Gracilaria ini jadi produk agar-agar, ataupun kerajinan ini bisa kita jadikan produk kecantikan atau skincare seperti itu kan sangat banyak sekali. Sudah ada memang yang sudah memproduksi di Indonesia menjadi produk-produk kosmetikal kayak gitu, kosmetikal, namun masih sangat sedikit. Padahal jumlah rumput laut kita itu sangat melimpah. Tidak sebanding dengan para pengusaha yang sudah melakukan atau mengolah produk-produk dari rumput laut ini. Jadi kita sebagai mahasiswa diharapkan nantinya ya walaupun nantinya kita kembali lagi ke pekerjaan kita masing-masing, tapi setidaknya kita bisa memiliki ilmu ketika nanti kita bergerak di bidang pengolahan khususnya rumput laut, kita bisa memberikan satu inovasi produk yang inovatif. Kemudian kita sudah tahu juga manfaat-manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dari jenis-jenis rumput laut ini. Nah, dan bisa juga mahasiswa-mahasiswa mungkin melakukan berbagai macam penelitian terkait rumput laut ini, karena banyak sekali yang bisa kita ambil ilmunya untuk melakukan riset-riset terkait pengembangan produk rumput laut ini. Bahan-bahan aktifnya, karena di sini di Indonesia itu sangat beragam sekali ya, 550 spesies. Nah itu mungkin masih banyak yang belum tereksplor kandungan-kandungannya. Nah itu kita bisa melakukan riset-riset terkait hal itu. Kemudian ini jenis-jenis ada tadi jenis rumput laut ada Rhodophyceae, laut merah, Chlorophyta, rumput laut hijau, dan juga Phaeophyta, rumput laut coklat. Nah, rumput laut merah ini biasanya dia merahnya itu berasal dari pigmen phycobilin yang terdiri dari phycoerythrin yang berwarna merah dan phycocyanin yang berwarna biru. Nah, ini pigmen-pigmen ini yang bisa kita ambil, kita ekstrak karena kandungannya itu sangat banyak sekali zat antioksidannya. Nah, jadi sangat baik sekali buat untuk tubuh kita kalau kita mengonsumsinya. Gitu. Bahkan kemudian dalam kondisi ini rumput laut ini dapat menyesuaikan pigmennya berdasarkan pencahayaan yang diambil. Kemudian warna-warna yang bisa terbentuk merah tua, merah muda, dan merah keemasan. Nah, kemudian secara umum bentuk rumput laut ini berbentuk silinder dan ada yang ukuran sedang sampai kecil, dan daerah ekosistemnya ini berada di daerah intertidal sampai dengan daerah terumbu. Nah, berasosiasi dengan jenis rumput lainnya. Kemudian ada Chlorophyta, laut hijau, ini Ulva lactuca contohnya ya. Di sini dia menggunakan pigmen klorofil A dan klorofil B yang paling banyak. Kemudian ada juga gamma karoten dan xanthophyll. Ini juga bisa kita teliti, kita mungkin kandungan-kandungannya dari rumput laut hijau ini. Bentuk rumput ini berbagai macam jenisnya, ada yang lembaran, silinder, kemudian bentuk benang dan lain-lain. Caulerpa itu juga banyak kandungan
klorofil A dan klorofil B-nya ya, antofilnya juga. Kemudian rumput laut ini sering dijumpai di daerah pasang surut dan daerah genangan dangkal. Kemudian kadang berbatasan juga dengan air tawar dengan cahaya matahari yang berlimpah. Kemudian rumput laut coklat atau Phaeophyte, dia ada pigmen tambahan selain warna hijaunya, yaitu mengandung klorofil A dan C, beta karotin, viola-xanthin, dan fucoxanthin. Nah, fucoxanthin ini yang spesial di Phaeophyta. Fotosintesis itu terjadi karena mengandung pigmen pirenoid dan tilakoid. Nah, ini rumput laut ini juga mempunyai cakupan yang lebih dalam dan pigmen coklat itu lebih efisien melakukan fotosintesis dibandingkan dengan pigmen hijau. Variasinya sangat banyak sekali. Kemudian ini banyak dijumpai juga di sepanjang pinggir pantai, kemudian sampai terumbu karang dan berhadapan langsung biasanya dengan samudra yang paling banyak. Ini jenis-jenisnya ada Echinocottoni, Spinosum, Basilaria, Sargassum, yang hijau, ini yang merah, Algasum yang coklat, Basilaria yang hijau. Kemudian kita masuk ke mikroalga. Nah, mikroalga tadi kita sudah belajar terkait makroalga, yaitu rumput laut jenisnya. Kemudian mikroalga ini dari namanya tentu memiliki ukuran yang kecil. Alga yang memiliki ukuran yang kecil, ukuran yang mikro. Nah, berupa spesiesnya ini bentuknya uniseluler yang dapat hidup secara soliter dan berkoloni. Nah, mikroalga ini biasanya dikenal dengan sebutan dengan fitoplankton. Biasa kita sering temukan di perairan ada fitoplankton. Nah, itu merupakan mikroalga. Karena hidupnya itu melayang-layang pada arus suatu perairan. Dan hidupnya ini bisa di air tawar atau di air laut. Tumbuhannya tidak memiliki akar, batang, dan daun seperti pada tumbuhan tingkat tinggi. Dia tumbuhan tingkat rendah ya. Nah, kemudian ini ukuran mikroalga. Ini ada yang 10 mikro sampai 50 mikro ada. Jenisnya ada spirulina yang sering kita dengar, spirulina sp, chlorella, Cytocheros, Dunaliella, Dinoflagellata, dan macam-macam jenis lainnya fitoplankton yang ada di perairan. Namun yang biasanya sering kita manfaatkan itu spirulina sp ini ya. Spirulina sp ini bisa kita ekstrak antioksidannya, nah kemudian bisa kita manfaatkan. Ini sangat baik sekali untuk zat antioksidan itu sangat baik sekali untuk tubuh. Karena ini seperti untuk kecantikan itu juga bisa sekali diambil ekstrak antioksidannya. Terima kasih, itu saja materi kita kali ini. Mohon maaf kalau misalnya materi baru disampaikan sekarang. Jadi tidak ada tugas ya. Diharapkan mengerti dari materi yang saya sampaikan, dan nanti mungkin untuk UAS-nya nanti materi yang sudah saya berikan semuanya itu dipelajari, kemudian nanti akan saya berikan dari materi-materi yang sudah saya berikan, termasuk materi sekarang. Itu ya, mohon dipelajari. Kemudian untuk absensi, silakan untuk menonton video ini, kemudian memberikan komentar di bawah. Komentar terkait pandangan kalian tentang rumput laut di Indonesia. Apa saja. Gitu ya. Itu untuk form absensi. Jadi absensinya untuk yang pertemuan kali ini dengan cara melakukan menonton dan kemudian berkomentar terkait rumput laut yang ada di Indonesia. Silakan berkomentar, memberikan pendapat apa saja terkait rumput laut yang ada di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.